Tipe istri idaman kamu seperti apa? Aku mau memaksakan diri. Halo semua, jadi as you guys wanted, ini adalah episode pertama YouTube dan gue memutuskan untuk episode pertama gue bakal jawabin semua questions dari kalian. Banyak banget dari kalian yang ngirim question dan sekarang gue udah pilihin beberapa, jadi mungkin bisa dibilang udah gue ruang lingkupin. So let's read the questions. Langsung aja, first question at Aurineu Rizal Putri. Oke, tentang perjalanan lu bang, kayak bisa sampai di MasterChef tuh gimana? Oke, jadi gimana perjalanan gua bisa nyampe MasterChef? Karena corona. Jadi gue kan seniman, gue juga dosen tadinya. Seiring waktu, gue tuh sibuk banget dan gak ada waktu untuk di rumah. Nah, pas corona datang menyerang, gue tuh selalu di rumah dan stres banget. Gue mulai masak, gue mulai ngulik-ngulik gimana nih caranya gue bisa cari kesibukan. Nah, tapi kakak gue tuh sering banget yang kayak nge-encourage gue, "Jis, ikutan MasterChef. Ini tuh udah dari tahun lalu." Ya udah, gue kayak why not try it this time. Jadi di tahun ini pas gue lagi ngumet-ngumetnya, gue mulai apply untuk MasterChef. Gue nggak yakin sih bakal masuk atau kayak gimana, cuman pada akhirnya gue daftar, gue bikin online audition, and turns out they call me dan masuk ke dalam situ, lolos interview, and here I am as a MasterChef season 7. Oke, pertanyaan kedua dari What If Mac. You were an artist before you stepped in the gallery and still are. Now you are also a chef to be. I don't know yet. So how you combine art and cooking in your kitchen and how your signature dish will be like? Jadi ini tentang kayak signature as a chef or as a seniman gitu kan. Biasanya gue kalau bikin makanan itu tuh entah ya, mungkin karena gue pikirannya tuh terlalu kesana kesini, terus karena emang bidang gue di dunia seni, jadi kayak sesuatu yang gue bikin tuh kayak selalu ada filosofinya atau cerita di balik makanannya. And jadi tiap makanan itu gue selalu terinspirasi dari bahannya itu apa dan biasanya historicalnya itu gimana. Nah, misalnya hidangan-hidangan yang gue bikin mostly Indian dish gitu kan, Indian food kalau di galeri. Tapi misalnya di luar, gue tuh suka bikin something yang fusion gitu loh. Jadi misalnya ngambil tekniknya tuh dari Indonesia atau teknik masakan Prancis, tapi kayak pakai bahan-bahan yang ada di sini, yang di pasar. Terus gue pernah juga punya karya seni yang gue bikin di Bangladesh. Itu tuh lebih ke rempah-rempah yang gue temuin di pasarnya Bangladesh, tapi gue combine dengan cara teknik masak di Indonesia. Dan gimana sih bisa ngebangkitin dari aroma, dari rasa, dari feel, semua indera, dan nge-trigger memori orang tersebut. Jadi karya seni gue dan karya masak gue tuh bisa dibilang sekarang ini bakal gue combine jadi satu. So my food is gonna be my art. Ini ada pertanyaan dari Ciwi and Cila. How you became familiar with Indian cuisine? Oke. Jadi gimana gue familiar dengan makanan-makanan India? Itu tuh karena waktu kecil gue tuh tinggal di India selama 4 tahun. Ini karena orang tua ya di sana kayak di dinas jatuhnya, dinas kerja. Jadi selama gue di sana, namanya kita masih kecil ya, kita tuh terbentuk lah kayak sifat kita dari lingkungan gitu kan. Nah, jadi makanan-makanan gue itu rata-rata ya kayak nyokap masakan di Indonesia gitu kan. Di di konsulat juga masakan Indonesia. Tapi ketika kita jajan atau kayak jalan-jalan, pasti tuh nyobain makanan-makanan India dan taste palette gue tuh ya ke arah sana. Jadi
kenapa makanan gue ke India. Nah, pas udah balik ke Indonesia, itu tuh kita tuh susah banget untuk nyari makanan India. Dan daripada beli yang tahu itu mahal, jadi ya kenapa nggak bikin? Nah, gue bikin, gue coba cari resepnya, belajar dari cookbook, dari YouTube, dari macam-macam, sehingga ya udah terciptalah kayak konsep makanan gue tuh rata-rata tuh ke India, spicesnya tuh ke India kayak gitu. Jadi so Indian food is considered somehow my signature. Next question, pertanyaan dari Anas Hara. Ya, gimana rasanya kepilih Black Team Bang? Terus gimana kok abang bisa berubah dari seniman ke masak? Hey yo, oke, kepilih jadi black. You could want. Kepilih jadi Black Team itu sebenarnya sesuatu yang kayak nyawa baru yang dikasih, mati suri lah bisa dibilang gitu kan jatuhnya. And gue beneran seneng banget gitu loh, kayak diberi kesempatan kedua karena masih dipercaya untuk terus fight di dalam galeri. Dan ketika itu kan yang milih gue tuh Chef Renata. Dan gue yakin sih kayak pas dipilih itu karena emang gue masak tuh kemarin tuh beneran bagus gitu loh, kayak beneran ada effortnya, ada skillnya, ada macem-macemnya, ada ilmunya gitu. Cuman emang pas saat itu aja gue lagi apes kayak gitu loh. Nah, pas masuk ke Black Team awalnya nggak nyangka sih, karena kayak masih ada beberapa kontestan lain yang lebih jago dari gue menurut gue. But then they chose me, and I'm just like really happy bisa kayak fight lagi, dikasih kesempatan lagi kayak gitu. Terus gimana abang bisa berubah dari seniman ke masak? Sebenarnya kalau dibilang berubah dari seniman ke masak sih nggak berubah ya. Seniman ya tetap seniman. Kalau masak ya masak. Jadi kayak seni itu lebih kayak my passion in as professional. Tapi masak itu kayak is life gitu loh. Karena emang gue suka masak, karena emang perlu masak, karena gue perlu makan gitu. Nah tapi masak itu tuh selalu jadi kayak pelarian gue, itu kayak selalu jadi tempat untuk gue bermeditasi atau kayak gimana. I just love sharing food, sharing my cooking untuk orang lain kayak gitu. Dan waktu karena orang tua sering ke luar negeri, terus ditinggal, jadi berasa anak kos gitu kan. Jadi harus bisa masak, and gimana caranya kayak stay healthy tapi still eat like good food. Nah itulah kenapa kayak gue suka masak gitu loh. And it's really interesting. Next question dari Imaulidvia. Kak, riwayat pendidikan kakak dong. Oke, riwayat pendidikan. Oke, dari kecil ya, dari kecil. Gue dulu tuh SD di India sampai SMP kelas 1 di Kambalahil High School. Terus kayak SMP gue masuk pesantren dulu karena nggak ada sekolah yang mau nerima. Iya, karena loncat 2 tahun. Jadi kayak orang tuh kayak ngerasa pendidikannya tuh beda dari sistem India dan sistem Indonesia. Jadi ya udah gue orang tua cari SMP dimanapun kayak nggak ada yang terima, cuman satu yang terima di pesantren dan itu di Medan. Ya udah, jadinya pesantren 1 tahun. Terus udah dapat restu dari pendidikan Indonesia, baru balik ke Jakarta. Gua rata-rata MTS, terus di Madrasah Aliyah SMA-nya. Kemudian masuk kuliah. Kuliah itu gue di UIN, jurusan Teknik Informatika, International Class. Kemudian gue ngambil S2 di ITB, jurusan desain interaktif media gitu. Nah sekarang ya udah gue gini. Udah next, Roro Fadila. Tahu gak sih ternyata yang paling spesial dari YouTube adalah 3 huruf pertamanya. Malu. Thank you.
Oke, next, skin pastry. Tipe istri idaman kamu seperti apa? Aku mau memaksakan diri. Janganlah. Gimana ya? Gak usah maksain diri lah, just be yourself. That's my type. Next question. Eka Dewi titik P. Hubungan sama Kak Yuri gimana yang sebenarnya? Beneran real atau settingan buat naikin rating? Oke. Hubungan sama Yuri, jadi ya Anda ingin tahu, saksikan MasterChef Indonesia season 7. Ya, gue sama Yuri tuh hubungannya ya we are really close and kita baik-baik aja, we have each other, saling mendukung. Terus apa ya? Kalau dibilang settingan ya nggak ada settingan sama sekali. Kayak gue nggak support dia waktu dia masuk pressure test, beneran pas gue kesel dia lolos dari pressure test karena menurut gue dia harus gagal, beneran gue kesel. Tapi ya it's a professional thing gitu, dan kita hubungannya tuh baik-baik aja, we are like friends, kita saling mengajar satu sama lain, dia sering beliin gue kopi and gak modal banget. Ya kita saling curhat satu sama lain, kita ya sering barengan terus, and ya hubungan kita baik-baik saja, dan we are like gitu. Berikutnya ada dari Dara Adira. Sebutkan hal yang buat lo bangkit lagi setelah down bang. Nah, this is a really good question. Jadi gue tuh dulu sempat hit rock bottom pernah, and then ini ada temen gue namanya Ruth, she's my best friend, dan dia ngasih gue gelang gini. Nah, nih gelangnya. Mungkin kalian pernah tahu nih gelang. Gue pernah ngasih ke Yuri pas di galeri. No gimmick, ini beneran gue kasih buat nyemangatin dia. Jadi gue kasih karena ketika gue down, gue selalu baca ini, Dum Spiro Spero. Jadi artinya tuh while I breathe, I hope. Ya teman gue ngasih ini, dan ketika gue down, gue tuh selalu baca ini di sini, gue taruh. Tapi ini nggak gue pakai karena udah mau putus, gue takut hilang. Jadi ya ini yang bikin gue selalu bangkit. Gue ngeliat ini tuh ngingetin masa-masa pas gue paling di bawah gitu loh. When I feel like really down, momen itu momen yang sangat menyakitkan. Nah, pas gue ngerasa ngedown itu, ternyata gue udah pernah ngelewatin itu dan berhasil. Jadi ketika gue ngedown sekarang, ya gue bakal inget momen itu dan gue bakal bangkit lagi. Next question dari Zahwa Rahma. Bagaimana respon keluarga atau orang terdekat saat kamu masuk MCI? By the way, semangat dan sukses ya. Thank you. Respon keluarga itu mereka kayak nggak nyangka gitu loh. Tapi nggak heran juga kalau gue bakal masuk MCI karena mereka ngelihat proses dari awal gue belajar masak. Mereka ngelihat semuanya kayak makanan eksplorasi gue, terus gosong mereka yang makan, terus sampai bener-bener yang kayak makanan-makanan yang enak menurut mereka, dan teknik-teknik yang mereka juga kayak nggak tahu bisa gue sebutin, dan mereka nganggap ini udah cocok nih Ajis masuk MCI. Jadi kayak pas masuk MCI nggak heran sih kayak masuk MCI karena emang Ajis tuh jago gitu loh. Tapi orang-orang terdekat itu tuh biasanya kayak misalnya gue main ke rumah teman-teman gue masak, mereka makan, and they're really happy gitu loh, dan selalu habis dalam 5 menit, langsung habis tanpa sisa gitu loh. Mereka tuh yang kayak tadinya kayak Ajis ini seorang dosen, seorang seniman, tiba-tiba muncul di MCI, dar gitu, kayak they're really surprised dan sangat mendukung. Sampai ya kayak wardrobe,
terus syuting buat online audition, terus sampai semuanya itu tuh kayak gue dapet full support dari orang-orang terdekat gue, and I'm really happy and really thankful for them, and I'm so blessed gitu ya sih. Berikutnya, Oke, ada pertanyaan dari Isnaini Nur 29. Apakah sekarang tetap enjoy sama dunia baru ini dengan segala lovers and haters after you get popularity? Nice question. Apakah sekarang enjoy sama dunia baru ini? Ya enjoy sih, jujur enjoy. Terus dengan segala lovers and haters, yes, kayak even haters bisa dibilang pendukung gitu loh untuk popularity, and lovers also sangat-sangat mendukung. So gimana ya, this life after popularity sebenarnya ya gue ngerasa biasa-biasa aja gitu. I still feel like I'm the same person, gak ada yang berubah. Gue di jalan sendiri juga nggak ada yang minta tanda tangan juga gitu. Kayak ya udah biasa aja gitu. Gue cuman kayak pas masuk MCI itu it's another experience, dan gue senang mendapatkan experience itu. Gue belajar banyak di MCI, dan gue banyak yang follow, ternyata banyak yang ngedukung, terus ada juga yang julid, tapi nggak apa-apa gitu loh, kayak menarik aja gitu di dunia ini gitu. And I don't know sih sebenarnya, kayak karena ini masih baru, gue juga nggak tahu ini mau dibawa kemana, apakah nantinya gue bakal jadi artis atau jadi chef atau jadi apa. Jujur gue masih belum tahu, tapi ya as what I believe in, live in the moment. Jadi gue mau merasakannya hari ini, and I stay that way. Oke, so ini pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan dari Eco First. Hi Ziz, share dong problem dan pencapaian apa yang paling disyukuri yang menjadikan dirimu sekarang. Oke. Thanks Ziz. Oke, jadi kayak pencapaian. Sebenarnya kayak apa ya? Jujur semua yang gue list down kayak apa yang harus gue capai. Kayak waktu itu gue harus lulus SMA, masuk kuliah, ambil S2, kerja di ini semua, dan alhamdulillah banget semuanya tercapai gitu kan. Tapi kalau dibilang yang paling mencapai itu ya menurut gue sih bahagia gitu loh. Kayak am I happy? Yes, I'm happy. Karena gue beneran kayak mensyukuri what happens to me gitu loh. Bukan dari segi karir atau apapun itu kan it's life gitu kan. Tapi gue tuh bahagia banget kayak dikelilingin orang-orang yang care for me so much gitu loh. Jadi that what makes me happy, dan itu suatu kecapaian yang bisa I give back gitu loh untuk mereka juga and apa yang menjadikan dirimu sekarang? Sebenarnya balik lagi kayak environment lah yang menjadikan diri gua sekarang. Teman-teman gua menurut gua kayak they're all really nice people, dan never judge anybody, because sistem yin and yang, walaupun dia jahat pasti ada kebaikan, atau walaupun dia baik pasti ada sisi jahatnya. Tapi pada dasarnya semua manusia itu baik menurut gua. Jadi gue percaya itu, dan jangan pernah ngelihat dari satu sudut pandang. Lihatlah dari sudut pandangnya mereka, lihatlah dari gimana hidup mereka, dan cobalah untuk mengerti mereka. Nah dari situ baru kayak lo tuh bisa ngerasain gitu loh, kayak per individu itu punya karakternya masing-masing dan punya nilai sendiri yang bisa jadi kebahagiaan. Bukan kebayang, tapi connection between you two gitu loh. Jadi gue sih lebih kayak, mungkin karena di bidang seni itu perspektifnya tuh dari segi banyak angle ya. Jadi kayak gue kalau ngelihat sesuatu juga kayak nggak cuman
ini aja gitu, and then it forms me really well gitu. And yeah, I became the humble person. I hope ya semua karena orang-orang sekitar gua kayak gitu. Ya, so terima kasih udah nonton Q&A-nya dan makasih udah nanya. Itu gue dapet banyak banget pertanyaan, cuman menurut gue yang tadi itu udah mencakup semuanya. By the way, gue sekarang ini lagi di Philo Coffee. Tempatnya tuh cozy banget di daerah Kelapa Gading. Small square, tapi kayak apa, nuansanya bagus untuk misalnya pengen fokus pacaran, fokus ngerjain tugas, atau kayak gue curi-curi tempat buat ngerekam kan, buat tapping. Ya, this is the best place. Kopinya enak banget, makanannya juga enak banget. Intinya, if you have time, datanglah ke sini mampir dan ya rasain apa yang gue rasain sekarang. So, thank you so much lagi semua. Semoga kalian suka di episode 1 ini dan tunggu episode lainnya karena akan ada lagi yang lebih seru ke depannya. Oke, stay tune and click subscribe, lonceng, whatever it is. Pokoknya terusin ikutin, oke? Thank you.